Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, jumpa lagi bersama Bu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matriks untuk pertemuan yang ketiga. Materi kita kali ini adalah determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Yang pertama, determinan matriks berordo 3x3. Kalian masih ingat kan? Matriks berordo 3x3 artinya mempunyai banyak baris 3 dan banyak kolom 3. Nih ya, contohnya matriks A mulai dari A11, A12, A13 sampai dengan A33. Kalau kita ingin cari determinannya, bisa menggunakan yang pertama cara sarus. Ya, determinan A kita tulis dalam bentuk determinan seperti ini. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian kita tulis dua kolom yang di depan, di belakang. Nih ya, kita tulis kembali di belakang. A11, A21, A31 kita tulis kembali di sini. Kemudian A12, A22, A32 kita tulis lagi di belakang. Selanjutnya, kalian perhatikan. Yang ini, tanda panah ini, artinya A31 dikalikan A22 dikalikan A13. Yang kedua, ini bawahnya A32 dikali A23 dikali A11. Yang ini juga A33 dikali A21 dikali A12. Nah, yang panah ungu ini juga artinya dikalikan ya. Nih A11 dikalikan A22 dikali A33. Ini juga dikalikan membentuk baris nih ya. Dikalikan. Nah, nanti ini tanda penghubungnya. Sekarang perhatikan. A11 dikali A22 dikali A33. Nih, A11 dikali A22 dikali A33 ditambahkan dengan lagi yang berwarna ungu yang kedua. A12 dikali A23 dikali A31. Tanda hubungnya jumlah ya. Nah, ini lagi dijumlahkan lagi dengan nih panah yang selanjutnya nih ya, A13 dikali A21 dikali A32. Nah, ini kita kasih kurung, ini hasil jumlahnya, kemudian kita kurangkan dengan kita tarik dari bawah ini, A31 dikali A22 dikali A13. Ini yang ini. Kemudian ditambah lagi A32 dikali A23 dikali A11. Nih, ditambah lagi yang selanjutnya A33 kali A21 kali A12. Nah, yang 3 di belakang ini kalian jumlahkan. Selanjutnya yang depan, yang di dalam kurung ini dikurang dengan yang di dalam kurung yang di belakang. Kemudian dengan menggunakan cara ekspansi. Ekspansi dari baris pertama. A11, A12, A13. Ini baris pertama. Cara menentukan determinannya, kita lihat ya nih ya. A11. Kalau A11 ini kita tarik, itu kita coret ya. A11 berarti baris pertama dengan kolom pertama kita coret. Nah, sisanya A22, A23,
A32, A33. Nah, yang ini berarti A11 dikalikan determinan dari matriks ordo 2 kali 2 ini ya. Kemudian kita lihat dikurang. Kita lihat lagi yang baris pertama, yang kolom kedua, A12 dikurang A12 dikalikan determinan dari, kalau 12 berarti baris pertama kita coret nih. Nah, kalian perhatikan sisa A21, A31, A23, ini A33. Nah, kita cari determinannya. Kemudian ditambah lagi dengan A13. A13 kalau kita mau cari determinan ordo 2 kali 2 nya, kita coret dulu ya. Nah, A13 dikali nih determinan dari A21, A22, A31, A32 yang belakang. Boleh juga menggunakan ekspansi kolom yang pertama. Kolom pertama A11, A21, A31. Kita gunakan ekspansi yang kolom. Yang pertama, kita gunakan kolom pertama, baris pertama. Berarti kolom pertama dulu kita coret, baris pertama juga kita coret. Cari A11 dikalikan determinan dari nih yang enggak tercoret nih ya. A22, A23, A32, A33. Kemudian dikurang. Kemudian dikurang yang ini. A21 kita coret dulu barisnya dengan kolomnya. Jadi A12, 13, A32, A33. Nih ya. Kemudian ditambah lagi A31. 31 kita coret dulu nih biar bisa kalian lihat dapat dari mana determinan yang di belakang ini ya. Jadi ini ya dapatnya A12, A13, A22, A23 yang ini dan seterusnya. Contohnya ya, ini contoh pertama, kita ingin menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3, negatif 1, 4, 0, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 3, 6, 3. Nah, ini yang pertama dengan cara salus yang pertama tadi, kita tulis 2 kolom pertama di baris yang ke belakang. Baru kita kalikan. Nih ya. Negatif 1 dikali negatif 2 dikalikan 3. Hasilnya 6. Kemudian ditambah. Nih ya. 4 dikalikan negatif 1 dikalikan negatif 3. 4 dikali 3, 12. Ditambah lagi 0 dikalikan 5 dikalikan 6, hasilnya 0. Kemudian kita tarik lagi dari bawah. Ya. Negatif 3 dikali negatif 2 kali 0. Hasilnya 6. 6 dikali 0 hasilnya 0 ya. Kemudian yang ini juga kita kalikan. 6 dikali negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 6. Yang belakang juga kita kalikan. 3 kali 5 kali 4 60. Nah, yang di dalam kurung ini ya.
Jadi 6 ditambah 12 tambah 0 hasilnya 18. Kemudian yang belakang ini 0 tambah 6 tambah 60 sama dengan negatif 66. Jadi 18 dikurang 66 sama dengan negatif 48. Sekarang kita menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan ekspansi baris yang pertama. Baris pertama. Ini ya baris pertamanya. Sekarang kita lihat yang pertama ini negatif 1, berarti kita coret nih ya, negatif 1. Negatif 1 dikalikan hasil dari determinan negatif 2 negatif 1 6 3. Negatif 1 dikalikan determinan negatif 2 negatif 1 6 3. Kemudian dikurang 4 ini yang di tengah. Kita bersihkan dulu. Dikurang 4 dikalikan determinan dari 5 negatif 1 negatif 3 dengan 3. Kemudian ditambah 0 dikalikan determinan dari 5 negatif 2 negatif 3 dan 6. Kita cari ya hasilnya. Determinan dari yang ini dulu. Negatif 2 dikali 3 negatif 6 dikurang 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6 nih ya. Jadi negatif 1 dikalikan 6 dikurang 6 atau negatif 6 ditambah 6 0. Negatif 1 dikali 0 0. Yang belakangnya lagi 4 dikalikan 5 kali 3 15 dikurang negatif 3 kali negatif 1 hasilnya 3. 15 kurang 3 12. 12 kali 4 48. Yang ketiga 5 kali 6 30 dikurang negatif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6, berarti 0 dikalikan 24 hasilnya 0. Kita totalkan sama dengan negatif 48. Sekarang menentukan minor. Minor matriks berordo 3 kali 3. Jika A, B, C, D, E, F, G, H, I matriks ordo 3 kali 3, maka minor dari matriks A dinyatakan oleh M, I, J. I-nya baris, J-nya kolom, yaitu determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks H dihilangkan. Ya, jadi kita lihat baris dengan kolomnya. Kita ingin menentukan minor untuk elemen 11 ya, untuk A11 berarti A11 baris pertama dengan kolom pertama. Nih, baris pertama, kolom pertama. Tinggal determinannya ini ya. EFHI. Berarti kalikan E kali I, EI dikurang F kali H, FH. Kemudian minor A12. Ini baris pertama dengan baris kedua. Nah, jadi sisa determinan yang ini DF GI, DF GI sama dengan DI dikurang DF. Kemudian minor A13. Baris pertama dengan kolom ketiga dicoret. Nah, dicari determinan DE GH. Jadi DH dikurang GE atau EG.
Nah, dan seterusnya. Jadi semuanya dicari mulai dari minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Kalian cari semua dulu. Nah, selanjutnya mencari kofaktor. Kofaktor untuk matriks berorder 3x3. Jika minor Aij atau Mij, minor Ij, I-nya baris, J-nya kolom menyatakan minor ke Ij dari matriks A, maka kofaktor ke Ij-nya dinyatakan dengan Cij. Nah, Cij itu sama dengan negatif 1 dipangkat I plus J dikalikan determinan Mij. Kofaktor bisa ditulis dalam bentuk matriks C11 untuk baris pertama kolom pertama, C12 dan seterusnya sampai C33. Jadi kita menentukan minor, kemudian dari minor bisa kita tentukan lagi kofaktor. Kofaktor itu diperoleh dari negatif 1 pangkat I plus J dikali determinan Mij. Contoh 2. Tentukan minor dan kofaktor dari matriks A. Negatif 1, 4, 0, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 3, 6, 3. Kita cari minornya. Jadi minornya mulai dari M11 atau minor baris pertama kolom pertama. Minor baris pertama kolom pertama itu sama dengan ini baris pertama kolom pertama. Nih, determinan negatif 2, negatif 1, 6, 3. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikurang, ini kalau dikalikan negatif 6. Negatif 6 dikurang negatif 6, hasilnya 0. Nah, bisa cari lagi. Kita bisa menentukan C11 atau kofaktor 11 sama dengan negatif 1 pangkat I-nya 1, J-nya 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. 1 dikalikan M11. M11-nya nilainya 0. Nih nilainya 0 ya. Nah, berarti 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Kita cari M12 lagi. Minor 12, baris pertama, kolom yang kedua. Nih ya, kita cari determinan 5, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 1, negatif 3, 3. Kita kalikan. 5 kali 3, 15. Dikurang, ini hasilnya 3. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Kita cari C12-nya sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 itu 3. Negatif 1 pangkat 3 atau pangkat ganjil tetap negatif 1. M12 sama dengan 12. Berarti negatif 1 dikali 12 sama dengan negatif 12. Sekarang M13. Baris pertama, kolom yang ketiga. Cari determinannya 5, negatif 2, negatif 3, 6. 5 kali 6, 30. Dikurang 6, sama dengan 24. C14 ini genap, berarti 1 ya kalau genap. Nah, M13 nilainya 24. 1 kali 24 sama dengan 24. Sekarang M21 baris kedua kolom pertama. Kita cari determinannya 4063. 4 kali 3 12 dikurang 0 sama dengan 12. C21 negatif 1 ini 3 berarti nilainya negatif 1 ini ya. M21 sama dengan 12. Negatif 1 dikali 12 sama dengan negatif 12.
Kita lanjut ke M22. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita kalikan hasil determinannya, negatif 1 dikali 3, negatif 3 dikurangi 0, negatif 3. Ini pangkatnya genap, 2 tambah 2, 1. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Sekarang M23 kalikan negatif 6 ditambah 12 sama dengan 6. Negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. M31, 4 kali negatif 1, negatif 4 dikurangi 0, negatif 4. Ini positif, 1 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4. M32, negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikurangi, ini hasilnya 0, 1 kurang 0, 1. Pangkatnya ganjil jumlahnya, berarti negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Nah, yang selanjutnya yaitu M minor 33. Kalikan 2 dikurang 20 sama dengan negatif 18. Ini 3 tambah 3 positif ya. 1 dikalikan negatif 18 sama dengan negatif 18. Itu ya. Jadi kita peroleh M11 sampai dengan M33, C11 sampai C33. Nah, kemudian kita menentukan adjoin matrik berordo 3 kali 3. Adjoin itu adalah transpose dari matrik kofaktor. Jadi yang sudah kita peroleh tadi, kofaktornya C11 sampai C33 kita transposkan, itu namanya adjoin. Nah, yang di dalam ini ya, determinan ini nilai minornya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh nih ya. Tentukan adjoin matriks. Nih, matriksnya sama, contoh yang 1 dengan 2 tadi. Kita tadi sudah diperoleh nilainya nih ya, mulai dari C1 0, negatif 12, 24, negatif 12, negatif 3, negatif 6, negatif 4, negatif 1, negatif 18. Ibu tuliskan sudah dalam bentuk matrik nih, mulai dari C1, 1, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Kemudian cara mencari adjoin dari matrik K ini kita transpose. Nah, posisinya kita dari baris kita ubah jadi kolom. 0, negatif 12 kita pindah ke bawah nih posisinya. 0, negatif 12, 24. Negatif 12, negatif 3, negatif 6 posisinya ke bawah jadi kolom ya. Negatif 12, negatif 3, negatif 6. Ya, ini juga yang baris yang ketiga, negatif 4, negatif 1, negatif 18. Posisinya kita ubah jadi kolom. Negatif 4, negatif 1, negatif 18. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan matriks. Matriks ordo 3 kali 3. Matriks itu rumus umumnya kan 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, determinan A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau determinannya sama dengan 0 itu tidak ada inverse-nya. Nah, adjoin tadi diperoleh dari kofaktor ditransposkan. Nih, ini soal yang sama. Contoh yang sama yang tadi. Matrik A negatif 1, 4, 0, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 3, 6, 3. Inverse A sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Determinannya tadi kita sudah dapat negatif 48. Yang ini adjoin A. Ya.
join A yang ini Ibu tulis di sini. Nah, mencari inverse-nya seper negatif 48 dikalikan masing-masing elemennya ya. Jadi negatif 1/48 dikali 0. Sini 0. 1 per negatif 48 dikalikan negatif 12. Jadi positif, kita sederhanakan 12/48 sama dengan 4. Yang ini juga 1 per negatif 48 dikalikan negatif 4. Kita sederhanakan jadi 1 per 12. Dan seterusnya sampai di yang terakhir nih ya. Elemen yang ke baris ketiga, kolom ketiga. 1 dikalikan negatif 18 dibagi dengan negatif 48. Positif 18/48 kita sederhanakan jadi 9/24. Bagaimana? Udah paham? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kalian ulang-ulang dari awal sampai dengan hasil akhirnya. Nah, kalau kalian sudah paham, bisa lanjutkan ke tugas. Nah, ini untuk tugas kalian minggu ini ya. Gunakan langkah pengerjaan yang tepat ya. Teliti dalam menjawab. Kemudian diserahkan atau dikumpulkan, diusahakan tepat waktu. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa memberi manfaat dan menambah ilmu kalian. Amin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.